Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Arlius di channel Aren Memasa. Sebagai orang yang percaya, tidak putus-putusnya kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya hingga pada pagi ini kita bisa dan teman-teman masih bisa merasakan kasih Yang Maha Kuasa ya teman-temannya. Dan di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan menjawab dua pertanyaan dari subscriber saya ya, dan itu mengenai kolang kaling ya teman-temannya. Karena dalam komentar tersebut saya merasa sangat sangat pentingnya teman-temannya. Jadi sengaja saya buatkan videonya biar yang berkomentar bisa ini lebih jelas lagi ya. Karena kalau saya cuman membalas komentarnya ya dalam bentuk teks ya, maksudnya dalam bentuk ketikan ya teman-temannya, itu tidak semua yang saya sampaikan itu dia bisa ambil ya teman-temannya. Karena masing-masing orang mengambil suatu arti dari satu kata itu berbeda-beda teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan tepatnya teman-teman, saya sudah ada di pohon aren saya ya. Dan sekarang saya akan naik dulu teman-temannya, dan saya akan perlihatkan bahwa pohon aren ini tidak ada manggar arennya ya, yang ada hanya manggar kolang kalingnya teman-teman. Ya, jadi satu teman-teman yang ada manggar arennya teman-teman yang di bawah ya, yang kentara yang di bawah teman-teman. Dan yang di sini ya tidak memiliki manggar aren teman-teman, karena sudah habis kita sadap. Ya, jadi saya naik dulu. Dan teman-teman, ini saya masih ada di pertengahan ya, karena masih di atas itu manggar kolang kaling ya. Dan teman-teman bisa lihat ini sisa manggar aren biasanya ya teman-temannya, yang biasa, karena tidak keluar teman-teman, karena kita kurang kerjaan. Karena pada waktu itu teman-teman ini masih mengeluarkan air ya. Ini juga bekas sedapan teman-temannya, sudah hitam ya. Dan teman-teman bisa lihat di bawahnya sudah tidak ada ya, dan di atas sudah kolang kaling teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini tangga saya naik ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, saya baru di perjalanan, lihat nih air kolang kalingnya sudah mengalir ya teman-temannya, mengikuti tangganya teman-temannya. Kita naik dulu periksa, mungkin ada kesalahan di atas. Teman-teman bisa lihat ya, ini basah ya nih, ini air kolang kaling ini teman-teman ya. Kita naik dulu periksa ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kita sudah di atas, kita periksa kenapa. Oh iya, ini teman-teman bisa lihat, ini karena penampungannya teman-teman penuh ya. Ini nih penuh dia tuh. Wah, oke, kita lihat dulu. Oh iya, penampungannya penuh teman-teman. Lupa aja ya. Oke, ini baru jam 9 udah penuh teman-temannya. Oke, sampai keluar dia teman-teman di bawah ya. Ini jadi ini adalah manggar kolang kaling ya, buat Mas Wayan, siapa lagi namanya? Oh iya, Mas Wayan Tunas ya. Jadi komentar Mas Wayan Tunas dibilang begini, manggar kolang kaling bisa disadap, yang benar dong. Nah, jadi jawabannya di sini ya, bukannya saya tersinggung karena pertanyaan saudara ya, tapi demi kepuasan para subscriber saya akan menjawab. Jadi konten yang saya buat ini itu tidak salah-salah ya. Jadi ini benar-benar fakta, sesuai fakta teman-teman
ya, buat Mas Wayan Tunas. Lihat ya, ini manggar kolang-kaling ya, kalau nggak percaya. Di atasnya masih ada kolang-kaling ya, dan di sebelahnya pun masih kolang-kaling ya. Ya, oke. Ini dia. Jadi ini manggar kolang-kaling ya teman-temannya, tapi sudah kita potong seperti ini. Dan ini ya masih kita tinggur ya. Ini juga ya. Nanti akan saya perlihatkan bekas potongannya ini ya teman-temannya. Oh iya tuh, dia tuh, tunggu saya bukan dulu. Oh, mungkin kelihatan situ teman-temannya. Mungkin kelihatannya itu kuning-kuning di bawah, itu bekas pemotongan kita teman-teman. Seperti itu ya, bekas pemotongan dari ini teman-teman ya. Dan ini sengaja kita pasangkan silang seperti ini karena kalau penampungannya ini penuh teman-teman, bisa mengalir ke sini jergennya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Sini masih belum kita potong. Ini juga sudah saya cek, sudah bisa dipotong, tapi saya masih berpikir 2 kali teman-teman ya, karena kebetulan ini juga tangannya masih panjang teman-teman ya, tangannya masih panjang. Nah, kalau saya potong ini ya, ini sangat berisiko teman-teman, antara ini yang tidak memproduksi nira atau ini yang akan niranya habis turunnya. Karena dari beberapa nira yang saya kerjakan, kalau misalnya ada 2 seperti ini sekaligus kita potong 2 ya, itu sangat berpengaruh pada manggar yang lain begitu teman-teman. Jadi misalnya ini kan sudah ada 3 jergen nih teman-teman, hasilnya sempat kita potong ini dan mengeluarkan juga nira teman-teman, ini saja bisa berkurang sampai 1 jergen ya teman-teman, begitu. Jadi kita harus melihat keadaan teman. Kalau ini sudah pendek ya seperti ini, baru ini kita akan potong teman-teman. Dan itu ya buat Mas Wayan Tunas ya. Terus yang kedua, ada juga komentar dari subscriber kita, yaitu Mas Randi Agus Munandar ya. Jadi dia tuh pertanyaannya gini teman-teman, berapa kali bang manggar kolang-kalingnya dipukul dan berapa lama bisa dipotong? Nah, jawabannya seperti ini. Jadi manggar kolang-kaling ini ya, kita ayun selama kurang lebih 2 bulan, 1 bulan ya teman-teman ya, atau bisa dibilang 7 minggu ya, 7 minggu seperti itu. Ini untuk pengayunan teman-teman ya. Tapi ini manggar yang saya potong teman-teman ya, yang sudah saya potong, saya hanya mengayunnya 1 bulan saja teman-teman ya. Saya hanya mengayunnya 1 bulan karena ya namanya juga kita baru mencoba ya teman-temannya. Jadi saya masih belum yakin. Dalam pikiran saya juga saya masih begini teman-teman, yang beda saya ini kolang-kaling bisa mengeluarkan nira. Nah, setelah saya potong teman-teman, ini keluar, waduh, baru saya bilang seandainya lebih 2 bulan baru saya potong, 1 bulan baru saya potong, pasti manggarnya lebih deras lagi nih teman-teman. Dan untuk pengayunan ya Bang Randia, untuk pengayunan kita mengayun manggar kolang-kalingnya 2 kali dalam seminggu ya. Jadi saya biasa nggak beraturannya mengayunnya teman-temannya. Kadang saya mengayun hari Senin dan hari Kamis, dan saya juga biasa mengayun hari Senin dan hari Sabtu teman-teman. Nah, seperti itu ya, antara hari Senin dan hari Kamis ya, antara hari Senin dengan hari Kamis ya, 2 kali ya. Dalam 1 minggunya itu 2 kali, bisa hari Senin dan hari Kamis, dan bisa juga hari Senin dan hari Sabtu, begitu teman-teman ya. Jadi kita mengayunnya dalam 1 minggunya itu ada 2 kali teman-teman ya. Jadi untuk pemukulan 3 kali dalam seminggu saya belum coba teman-teman, karena saya hanya memperagakan pengayunan 2 kali dalam seminggu teman-teman ya. Karena ya
saya berpikir teman-teman, manggarnya ini juga pun seperti manusia ya, kalau kerja secara terus menerus ya otomatis akan lelah teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga kalau kita tinggur secara terus menerus dah, kita ayun secara terus menerus teman-teman ya, manggarnya juga ini bisa apa ya, tidak mengeluarkan nira teman-teman ya, karena ya risikonya di sini teman-teman. Di sini bisa, di dalamnya bisa retak teman-teman ya, seperti itu teman-teman, bisa retak. Ini sudah pernah saya alami waktu saya menyadap aren teman-teman, karena dalam 1 minggunya itu mungkin saya ayun ada 4 kali atau 5 kali teman-teman. Waduh, kacau, air niranya nggak keluar sama sekali teman-teman ya, karena ya dia itu retak-retak kayak gini teman-teman ya, kayak gini dia retak-retak ya, seperti ini. Mungkin karena akibat terlalu seringnya ditinggur sama diayun teman-teman, jadi menimbulkan risiko yang sangat besar teman-teman, seperti itu. Oke Bang Randi ya, jadi itu tadi pengayunan manggar kolang-kaling dilakukan selama 7 minggu ya, dan setelah 7 minggu kita 7 minggu, setelah 7 minggu kita apa namanya, kita tinggur dan kita ayun ya, dan pemukulannya kita lakukan dalam 2 kali dalam seminggu ya. Jadi misalnya pemukulan terakhir nih, misalnya Bang Randi memukul manggar kolang-kalingnya hari Senin dan hari Kamis. Jadi pas minggu ke-7-nya hari Kamisnya, jadi Anda sudah bisa memotongnya ya. Pada saat misalnya Bang Randi meninggur manggar kolang-kaling di minggu ke-7 ya, misalnya minggu ke-7 hari Senin itu masih ditinggur dan diayun biasa. Setelah hari Kamisnya jangan ditinggur dan diayun sekaligus pemotongan, seperti itu ya. Jadi pada minggu ke-7 kita sudah bisa melakukan pemotongan. Tapi ada yang harus diingat ya teman-temannya, jangan sampai salah, karena ini sudah saya alami teman-teman ya. Sudah saya perlihatkan di video-video sebelumnya. Jika teman-teman masih penasaran, silahkan dicek-cek video-video saya yang lainnya ya, supaya tidak gagal paham dan bisa diambil ilmunya teman-teman. Dan jangan di skip ya teman-temannya ya, jangan di skip, dinonton sampai habis teman-teman, supaya tidak gagal paham, seperti itu ya. Buat Mas Wayan Tunas ya, jadi apa namanya, komentar atau pertanyaan itu sedikit menantang bagi saya ya, tapi saya berterima kasih banget kepada teman-teman semua ya, khususnya yang mengajukan pertanyaan yang kedua ini, karena saya merasa apa ya, terdorong teman-teman ya, terdorong. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya, dan terlebih khusus yang sudah memasukkan masukannya di kolom komentar, yaitu saya sangat berterima kasih ya. Jadi inti dari video saya kali ini yaitu untuk Mas Wayan Tunas ya, jadi manggar kolang-kaling ini bisa disadap ya Mas ya. Jadi manggar kolang-kaling ini sangat bisa disadap ya, sangat bisa disadap, karena saya sudah buktikan ini ya, sangat bisa disadap ya. Meskipun buahnya ada yang rontok separuh, namun ini masih bagus ya, masih bisa mengeluarkan nira. Dan buat Mas Randy ya, Randy Agus Munandar ya kalau nggak salah ya, pemukulannya itu kita lakukan 2 kali dalam seminggu Mas ya, 2 kali dalam seminggu. Terus pengayunannya juga kita pengayunannya juga sama ya, 2 kali dalam seminggu. Jadi pengayunannya sepaket ya. Kalau misalnya kita mengayun sekarang, jadi kita ayun dulu baru kita pukul, bisa begitu juga seterusnya ya, sekaligus kita ayun dan sekaligus kita pukul juga teman-teman, seperti itu. Dan mengenai pemotongannya itu ya, pada saat minggu ke-7 kita sudah bisa potong ya, hari Kamisnya sudah bisa kita potong di minggu ke-7 teman-teman, karena kita mengayun manggar aren ini hanya 7 minggu ya, atau lebih 1 bulan teman-teman, seperti itu ya. Oh iya teman-teman,
sekaligus saya kasih tahu kalau pemukul yang kita gunakan yaitu pemukul yang teksturnya keras. Ini pemukul saya ini saya buat dari batang kopi teman-teman ya, seperti ini. Dari batang kopi ini ya teman-temannya. Teman-teman bisa lihat retak-retak. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup teman-teman, cukup jelas ya kalau menurut saya. Tapi jika masih belum jelas teman-teman, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman di bawah ya. Dan silahkan di like video ini jika disuka, dan di subscribe ya untuk mendorong saya membuat video-video selanjutnya teman-teman, sekaligus mendapatkan video-video selanjutnya. Dan teman-teman aktifkan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video dari saya. Oke, sekian dari saya. Salam satu hobi ya. Sukses terus dan sampai bertemu di video selanjutnya.